Satu farsakh berapa mil, satu farsakh berapa kilometer, itu bisa dikonversikan. Adapun masalah harta bagi bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebagaimana disebutkan tadi, itu 20 dinar emas seberat 91,37 gram. Kalau kita hitung-hitung ini tidak tahu juga. Kemarin Pak Indra pernah nanya, anggap sajalah 1 gram itu, ibu-ibu yang tahu itu, entah 2,5 gram atau 3 gram emas, 1 emas itu. Karena setiap daerah itu berbeda lagi hitungan-hitungannya. Ibu-ibu yang tahu biasa beli emas, anggap saja kalau 1 emas itu 3,75 gram, kita anggap saja, atau 2,5 gram atau berapa lah. Itu 1 emas sekarang kan harga emas mahal sekitar 4 juta atau 4,5 juta. Kalau kita kalikan dengan keadaan yang nisab paling bawahnya itu sekitar 25 emas. Tadi sebelum dikali-kalikan, jadi berjumpalah nominal lebih kurang 112.500 juta, 112.500.000. Jadi seandainya uang kita ada di rekening berjumlah 150 juta, mulai di tahun ini, misalnya contoh, di tahun depan satu haul, sekarang tanggal bulan Zulhijjah, ini hitungannya Hijriyah, jangan hitungannya Juni, enggak, Hijriyah, bulan Hijriyah. Nah, jadi ini sekarang misalnya di tanggal 27 Zulhijjah, di tanggal 27 juta itu masih melebihi 112.500 juta, 112.500.000, itu dikenakan 2,5%. Itu dikenakan 2,5%. Wajib. Itu bukan harta kita lagi, itu harta orang yang 8 golongan yang ada pada kita, untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Adapun masalah biji-bijian yang tadi 5 wasak. Jadi 1 wasak itu nilainya di zaman Nabi itu sama dengan 60 sak. 60 sak dan 5 wasak berarti 300 sak. Itu hitungannya. Kalau kita dikonversikan sekitar berapa? Kalau zakat beras 1 mud 3 kilo, 2,5 sampai 3 kilogram lah, seperti itu. Di barang siapa yang seperti itu ada biji-bijiannya, maka sudah wajib untuk dizakatkan setiap kali panen. 5% bagi yang ada alirannya, dia berusaha ada aliran irigasi, itu 5%. Adapun kalau tidak ada usaha itu 10%. Hanya mengharapkan curahan hujan itu 10%. Jadi berbeda antara yang ada usaha irigasi dengan hanya mengharapkan air hujan. Jadi hanya mengharapkan air hujan itu lebih besar. Itu 10%. Adapun hewan ternak, itu pada onta apabila kurang dari 5 ekor onta itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Adapun jika ada 5 ekor onta itu dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi sebenarnya anggap saja uang kita 100 juta. Ini 100 juta. 2,5% berapa itu? 5 juta ya? 2.500.000. 2.500.000. Kan hanya secuil dari ini utuh nih, 100 juta misalnya. Hanya 2,5%. Ini 5 ekor onta anggap saja harganya sekitar 40 atau 50 juta. Yang dizakatkan 1 ekor kambing. 5 onta kita punya 250 juta, yang dizakatkan cuma 1 ekor kambing. 1 ekor kambing sekitar 2,5 juta. Jadi hanya sedikit. Jadi jangan anggap habis harta kita, Ustaz. Begitu juga penjelasan di sini, apabila sudah mencapai 25 ekor, itu dikeluarkan 1 ekor onta betina yang berusia 1 tahun. Kalau 30 ekor, itu 1 ekor onta betina berusia 2 tahun. Itu berbeda lagi. 46 ekor onta itu 1 ekor yang berusia 3 tahun. Beda lagi. Jadi usia 1 tahun, 2 tahun, usia 3 tahun. Ini memang butuh orang-orang yang punya peternakan nih, harus belajar ini. Kita cuman anggap saja kita sudah belajar tentang peternakan, ada zakatnya, tentang biji-bijian ada zakatnya. Adapun 61 ekor onta dikeluarkan 1 ekor onta berusia 4 tahun.
Jadi 5 ekor, tadi 25 ekor, ada 40 ekor, itu berbeda-beda lagi. Ada onta betina umur 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, sampai ada yang itu ada kelipatannya, 91 ekor, 120 ekor dan seterusnya, ada hitungannya. Begitu juga sapi, 30 ekor dikeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina berusia 1 tahun dan seterusnya. Ini kita karena waktu sudah masuk. Begitu juga kambing. Jadi tidak semua, ayam tidak ada dizakatkan. Yang ada itu kambing, sapi, dan onta. Dan itulah hewan kurban. Jadi tidak semua, Ustaz, ayam bagaimana, Ustaz? Nah, ayam tidak ada. Yang lainnya tidak ada, peternakan yang lainnya bebek dan seterusnya tidak ada. Yang ada itu zakatnya kambing, sapi, onta. Dan sapi di kambing ini banyak juga, ada kibas, ada samping domba dan seterusnya. Di sini ada juga kerbau, lembu, itu kan sama, dan seterusnya. Adapun kuda itu tidak ada ditemukan riwayatnya. Mengenai yang tadi harta, biji-bijian, buah-buahan, dan alhamdulillah tadi kita mengetahui itu 5 wasak sebanyak 300 sa' dan seterusnya. Taib. Ini sedikit yang bisa kita pelajari dari pembahasan ini karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan penjelasan dari awal tadi menambahkan khasanah ilmiah kita, dan tentunya yang paling penting dari hikmah ini itu kita ketika kita mempunyai harta, mempunyai peternakan dan perkebunan, kita tunaikanlah haknya. Itu Allah mewajibkan bagi kita zakat, baik itu zakat harta, zakat peternakan. Adapun perdagangan, sedikit kita tambahkan, perdagangan bagi orang perdagangan bukan saldo atau keuntungan saja, tetapi dihitung juga dagangan itu. Dagangan itu kita hitung juga, karena itu adalah modal kita. Kebanyakan orang di pasar kelemahannya yaitu nominal uang di saldonya, kemudian keuntungannya dan seterusnya. Adapun stok barangnya tidak dihitung, padahal itu masuk dari hitungan zakat. Ini bagi yang perdagangan, dihitung semuanya. Bukan yang labanya saja atau yang di rekening saja, tidak. Stok barang itu juga masuk dari hitungan dari zakat perdagangan. Wallahu taala alam. Demikianlah yang bisa kita pelajari, sedikit ilmu tentang salah satu syariat Allah yaitu zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan syariatnya, dan dengan itu kita menjadi hamba yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.